Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Tetap sehat, tetap semangat. Pembelajaran kita hari ini yaitu membahas materi tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini merupakan variasi di antara makhluk hidup dari berbagai sumber, di antaranya yaitu daratan, lautan, dan sumber akuatik lainnya. Keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor genetik ini disebabkan oleh adanya gen yang akan memberikan sifat bawaan. Nah, sifat bawaan ini dapat diwariskan ke keturunannya. Gen ini atau sifat bawaan tadi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan juga dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor klimatik, yang kedua faktor edafik, ketiga faktor fisiografik. Yang pertama faktor klimatik itu artinya iklim. Jadi iklim diantaranya meliputi temperatur, suhu, curah hujan. Ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu faktor edafik. Edafik ini tanah ya, relief tanah atau tinggi rendahnya permukaan tanah itu diukur dari permukaan laut. Yang ketiga yaitu faktor fisiografik. Fisiografik ini yaitu merupakan kondisi dari bentang alam. Ini meliputi gunung, laut, gunung pasir, lembah, dan interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan tadi akan memunculkan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan itu akan memunculkan ras. Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan akan memunculkan varietas. Contoh keanekaragaman hayati pada hewan yaitu pada ayam, contohnya ada ayam kate, ayam bangkok, dan ayam kedu. Contoh pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan padi ada padi rojo lele, padi inpari, dan padi membran. Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya pada jeruk. Jeruk ini bukan termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Walaupun pada jeruk ini namanya sama, ada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk keprok.
Tapi pada jeruk ini masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies. Bisa dilihat dari nama latinnya. Jeruk Bali nama latinnya Citrus maxima. Kemudian pada jeruk nipis nama latinnya Citrus aurantifolia. Pada jeruk keprok nama latinnya Citrus nobilis. Jeruk Bali, jeruk nipis, dan jeruk keprok ini masih dalam satu kelompok, yaitu satu genus, yaitu Citrus. Makanya jeruk ini masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu perbedaan atau variasi di antara ekosistem akibat perbedaan faktor penyusunnya. Contohnya pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Kemudian ada ekosistem darat yang luas atau disebut dengan bioma, yang meliputi ada bioma hutan hujan tropis, kemudian bioma hutan gugur, bioma tundra, dan bioma gurun. Penugasan untuk keanekaragaman hayati ini, kalian bisa mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian. Itu kalian amati baik tanaman maupun hewan di sekitar lingkungan kalian. Kemudian kalian kelompokkan tumbuhan dan hewan tersebut masuk ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, atau tingkat ekosistem. Demikian tadi anak-anak pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran keanekaragaman hayati tadi, yaitu yang pertama, interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan ini akan memunculkan keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Tadi Ibu sudah memberi kalian penugasan. Tugasnya dikerjakan sesuai dengan penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.